Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa alladzi wa'adal muttaqina jannatal ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi dhawis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil ay fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal muhtaramin, jajaran DKM Takmir Masjid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, imam masjid, para muazin dan para muhibbin, pecinta masjid, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum, Bapak Ibu rahimakumullah yang tidak bisa saya absen satu persatu karena saya sudah kenal. Dan tentunya hadirin sekalian, keluarga besar Baitul Ulum, jamaah dimanapun keberadaannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, berkah, nikmat tiada henti, dan kita terus mensyukuri, mudah-mudahan menjadi keberkahan, menjadikan sebab dijauhkan dari wabah dan musibah insyaallah. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiada henti-hentinya kita baca sholawat. Karena Allah terus-terusan baca sholawat. Malaikat terus-terusan baca sholawat. Kita orang yang beriman. Mari sebagai mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, cintanya kita kepadanya. Juga agar kita diakui sebagai umatnya. Karena ciri cinta adalah sering menyebut namanya. Maka mari kita banyak baca sholawat, amalkan sunnah teladan secepat-cepatnya. Semoga kita di akhirat tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan sertifikat wajib syafaat untuk kita. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ngaji berikut, setelah semalam kita bersama ngaji, malam hari ini beruntun. Alhamdulillah saya ada waktu. Ini malam Kamis juga ngaji. Saya ngajinya tematik, biar judulnya nggak sama. Saya punya ribuan tema. Tinggal dikaji, insya Allah saya ingat semuanya, teks, naskah, takbirnya, kalimat-kalimatnya, rujukannya di mana. Kita akan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini mengaji dengan sebuah tema, yakni menghindari warisan perilaku jahiliyah di era modern. Judulnya agak keren sih kayaknya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini di saat kondisi umat manusia terpuruk. Bukan terpuruk secara peradaban, bukan terpuruk secara intelektual, tapi terpuruk secara moral. Maka Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kalau kita tengok di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau hai Muhammad untuk menebar benih kasih sayang untuk semesta alam, bukan untuk penganut agama Islam. Hadirnya Nabi bukan hanya saja untuk orang Islam, bukan hanya untuk kaum jin,
Tetapi non-muslim, bahkan lebih jauh tumbuh-tumbuhan, hewan, mendapatkan rahmat barokahnya Rasulullah diutus. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara subjektivitas dan objektivitas. Hadisnya bunyinya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku secara personal menunjuk dirinya diutus untuk menyempurnakan agar manusia menjadi manusia seutuhnya. Agar manusia berwatak manusia. Karena sekarang ini banyak manusia ini kadang jahatnya melebihi setan. Melebihi iblis. Sampai setan sama iblis pernah WA ke saya. Pak Ustadz, permisi, minggu ini saya nggak akan menggoda manusia. Kenapa? Yang saya goda jahatnya ngelebihin kaum kami. Tidak ada saling sebantaian sebunuhan di kalangan iblis. Maka banyak riwayat mengatakan apakah iblis yang menggoda Nabi Adam sudah mati apa belum? Ada cekcok antar iblis apa enggak? Ada berantem antar iblis apa enggak? Oleh Allah itu permintaan iblis itu dikabulkan. Apa permintaannya? Tolong tangguhkan ajal kami ila yaumil waqti ilahin. Sampai hari kemudian. Berarti iblis sejak zaman yang goda Nabi Adam itu masih ada. Bayangkan kalau iblis beranak pinak loh. Sementara program KB nggak sampai ke sana. Ada Mas Bandi, ada Pak gitu nih. Ini nggak sampai. Nih. Berarti kan, Masya Allah, satu manusia itu godaannya tergantung. Kadar godaan seseorang itu tergantung keimanan. Maka orang yang paling berat ujiannya adalah Nabi. Kemudian siapa? Para orang-orang soleh. Kemudian siapa? Orang yang tingkat imannya tinggi. Dan terus menerus. Berarti kalau ngaku nabi, kalau ngaku kiai, kalau ngaku habaib, kalau ngaku ulama, kalau ngaku ustadz, siap-siap godaannya itu lebih banyak. Dibanding kita yang awam, sederhana, jamaah biasa. Beneran ini. Ini hadisnya sahih. Siapa secara hierarki orang yang berat ujiannya? Ya, ujian sesuai dengan kadar kesanggupan. Makanya presiden ujiannya berat. Gubernur berat. Kepala daerah berat. Camat berat. Lurah di depan kita ada tanya. Kalau nggak kuat-kuat, Masya Allah, harus rela begadang. Kemarau harus bagaimana andil terdepan untuk nyetok air untuk warganya. Hujan seharian tadi, ada yang kebanjiran. Semalam saya baru rasan-rasan salat istisqa, Pak. Nih. Masya Allah. Ini hujan saya di Sukarame tadi nadain air hujan sengaja. Tetesan pertama. Karena saya pernah dapat ijazah. Buat seorang yang berumah tangga kok belum beranak-beranak, ketika hujan pertama, suami istri tolong hujan-hujanan berdoa minta kepada Allah. Karena di Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu ada redaksi yang berbunyi Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sam'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Mohon ampun kepada Allah kalau musim kemarau. Perbanyak istighfar, maka Allah bergegas menurunkan hujan yang lebat. Apa efek daripada hujan? Wa yumditkum bi amwal, harta orang makin berlimpah gara-gara hujan. Tanya para petani. Siap-siap nanam, menebar benih, nanti jadi orang kaya. Wa banin, dan akan banyak keturunan. Apa hubungannya hujan dengan keturunan? Ini Quran yang ngomong. Apakah ada keterkaitan? Ternyata musim hujan ini menyebabkan produktivitas seseorang yang berumah tangga itu menjadi tinggi sehingga potensi beranaknya tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Artinya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, agar manusia diutus sepenuhnya menjadi tetap utuh manusianya. Karena di Quran ini serem, Pak. Manusia itu ada minal jinnati wan nas. Manusia ini kita berlindung pada Allah dari godaan jin, dari jenis jin setan
dan jin dari jenis manusia. Kalau setan mungkin nggak makan hamburger, nggak makan spaghetti, nggak makan sosis dan sebagainya. Tapi kalau manusia, aspal terkadang dimakan, batu dimakan, besi dimakan. Itu artinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan Rasul bagaimana biar kita selama dunia akhirat biar tetap menjadi manusia yang beratitude, berakhlakul karimah. Ini yang terpenting. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kala itu kondisi umat jahiliyah, bentuk-bentuknya seperti apa sih? Karena Rasulullah diutus di kota Mekah, ini kondisi Mekah itu secara akidah bobrok, Pak. Mereka tuh nggak kenal Tuhan. Jahiliyah itu jangan diartikan goblok ataupun bodoh secara intelektual. Orang Arab itu hafalannya kuat-kuat, Pak. Dia suruh menyebutkan nama leluhurnya, siapa bin ini, bin Fulan, bin itu bisa sampai ke mbah Nabi Adam. Kita mentok mungkin 1, 2, 3 tingkatan ke atas. Berarti cerdas, intelektual, ahli sastra, ahli prosa, ahli puisi, ahli bersilat lidah, ahli bertutur kata, orang Arab tuh. Arab jahiliyah. Makanya Quran kenapa berbahasa Arab, penuh puitisasi, penuh syairnya untuk menandingi sok-sokan orang Arab pinter bermain kata. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, lebih dari itu orang Arab jahiliyah itu tingkat akidahnya itu parah. Dia menjadikan leluhurnya sebagai Tuhan. Ada Tuhan yang terkenal di Jazirah Arab itu namanya Tuhan Manat, Lata, Siwa, Yahus. Misalnya leluhurnya orang hebat, dibuat roti, terus kemudian dibuat patung, kalau lapar nanti dimakan. Ditempel lagi, kemudian disembah. Nah, dan patung-patung itu dikelilingi di sekitar Ka'bah kala itu. Dulu Ka'bah orang tawaf itu telanjang bulat loh. Telanjang bulat laki-laki dan perempuan. Sehingga kemudian Allah menurunkan ayat, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Anak keturunan Adam, kalau ke masjid pakai baju dong. Pakaian yang terbaik, yang bagus. Itu ayat ini turun ketika orang-orang Arab jahiliyah tawaf bareng-bareng laki perempuan bulat. Hasil kontestasi puisi dan syair itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Ini syair buatan saya. Syairnya itu bagus-bagus. Orang Arab itu hobi banget syair. Makanya Quran ini lihat aja redaksinya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ujungnya apa? Il. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsalam taran apa? Bil. Itu banyak banget. Ar-Rahman dan seterusnya itu juga an dan seterusnya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Madra Kamal Qari'ah. Bisa Itu banyak banget. Bisa ada 100 ayat itu ujungnya sama banget. Kayak kita kalau buat mukodimah Pak Bu, kalau mau jadi penceramah, siapa tahu kan nanti keseringan dengerin ceramah, enggak di kita, anak cucu kita. Buat mukodimah itu bagusnya itu bisa bersaja AB atau AA. Sekarang kan lagi viral pantun Pak. Para pejabat mau sambutan itu pasti pantun. 2 pantun, 3 pantun. Sesudahnya berpantun-pantun. Apalagi kita orang Lampung, orang Sumatera itu. Nah itu. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. In kan? Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu keren. Ujungnya bisa. Nah, ini makanya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang Arab itu senangnya Tuhannya banyak. Makanya namanya macam-macam. Nah, kemudian Rasulullah hadir untuk memberantas, tapi secara pelan-pelan orang Arab tersinggung. Leluhurnya itu disinggung, itu tersinggung banget. Makanya Rasulullah kemudian dimusuhi bukan hanya orang lain, justru yang memusuhi adalah keluarga besarnya, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, karena ngerasa leluhur Tuhannya ngerasa terhina. Kemudian Rasulullah SAW kala itu di Arab jahiliyah, masya Allah, wanita tidak ada harganya Pak Bu. Justru aib kalau seorang bapak ataupun ibu, anaknya kok perempuan semuanya. Waduh, nggak berani keluar rumah.
Kalau laki sampai 10 itu jadi bani. Karena sukuismenya orang Arab itu, kabilah-kabilah Arab itu seneng. Karena sebuah kekuatan. Ada bani Hasim, ada bani Manaf, ada bani Quraidah, macam-macam. Bani itu keturunan dari jalur laki-laki. Kalau anaknya 20, kok laki semuanya, bisa jadi orang besar di sana. Tapi kalau anaknya perempuan, bisa disumputin. Dipakein baju laki-laki. Takut aib. Bahkan tidak sedikit. Ketika lahir dalam keadaan berkelamin perempuan, dikubur hidup-hidup. Bahkan ada yang disembelih. Ada sebuah kisah. Umar bin Khattab itu kalau sholat, fil alamina innaka hamidum majid, nengok ke kanan, dia tersenyum. Ke kiri nangis. Karena ingat zaman jahiliyah. Kenapa? Anak perempuannya itu dipakein celana laki-laki. Pada akhirnya ketemu, kemudian ditebas, wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah min zalik. Hadirnya Islam mengangkat emansipasi wanita. Tuh. Apakah di Arab jahiliyah dulu ada perjudian? Ada. Judiannya itu pakai lempar batu. Kalau kita kan dulu judinya beda. Zaman saya kecil ada koprok, lotok. Ada pakai lampu patromak, ada kuda lumping, ada acara orgenan malam, masangnya ada gambar kuda, gambar ikan, mau colokan apa-apa, bisa kena kanan kirinya. Itu zaman dulu. Zaman Orde Baru, ada SDSP, sumbangan dana sosial berhadiah, tapi dilegalkan sama pemerintah. Tiap hari orang dengerin radio, piro sing metu. Kemudian ada togel, totok gelap. Yang aneh, kuburan makam keramat itu ditepak. Saya pernah keliling ke makam keramat. Ini ada bekas orang ritual. Katanya mencari nomor piro sing metu. Edanya wong gemblong ditakoni. Piro ngesuk sing metu. Nah ini banyak. Sekarang lebih parah Pak. Judi online korbannya banyak. Kemarin saya ke hotel saya Jakarta seminggu yang lalu. Mestinya kajian malam hari ini. Saya post kirim ke Mas Jadi. Saya ketemu sama OJK, sama BI, sama DSNM UI, sama ahli-ahli hukum ekonomi Islam. Saya posting di Facebook saya sanggain saya berdusta. Apa coba? Bahwa sudah lebih dari 500 judi online itu sudah dihapuskan. Kenapa? Karena korbannya sudah seabrek-abrek, Bu, Pak. Bahkan transaksi perputaran uang dalam sebulan di Indonesia ini ilegal, judi online itu sampai tembus 2 triliun. Dan korbannya sudah banyak banget. Ada kasus perceraian, saya nggak menyebutkan kota mana. Data dari tahun 2023 bulan Januari sampai Agustus 8 bulan. Itu sudah tembus angka perceraian itu 1022. Dulu cuma 3 pemicunya. Karena KDRT, 2 urusan perut, 3 urusan pil dan will, terjemahkan sendiri. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Sekarang 4 menjadi dominasi penyebab perceraian. Banyaknya kepala rumah tangga, ini gegara impian, andai kata jikalau seumpama misalnya saya nembus. Ikut slot, jackpot judi online Pak. Gaji tinggal 2 juta. Awalnya coba-coba masang, dapat, dikasih oleh bandarnya, besoknya dapat lagi, besoknya kalah. Betapa banyak pegawai yang tumbang, Pak. Saya salah satu korbannya dipinjam gak pulang-pulang. Beneran, wallahi. Ada orang dari salah satu kabupaten menjerit ke rumah saya. PNS, terkenal orangnya. Cuman mau minjem duit untuk makan, korban judi online. SK-nya disekolahkan gak pulang-pulang sampai sekarang. Ini na'udzubillah. Ini kan judi zaman dulu itu ya nggak nemen-nemen. Terus mabok-mabokan bagaimana? Ayat tentang Homer di Quran itu ada 4. Mula-mula Allah mengabarkan. Ternyata di perahan kurma sama anggur itu ada manfaatnya. Dan bisa untuk bisnis. Terus turun lagi ayat Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil homri wal maisir. Ya Muhammad, kamu akan ditanya oleh masyarakat tentang homer dan perjudian. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismu akbaru min naf'ihima. Katakanlah homer dan judi itu ada faedahnya, ada manfaatnya.
Tapi bahayanya lebih besar. Ayatnya masih ada, nggak tak tunjukin. Nanti itu menjadi rujukan bahwasanya judi masih boleh. Karena ayat itu masih membolehkan judi, Pak. Terus ada turun lagi surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya orang-orang yang beriman, kamu jangan sholat dulu ya kalau ada efek mabukmu masih ada. Hatta taqulu ma la taf'alun, sehingga kamu mengerti, mengetahui apa yang kamu ucapkan. Karena kalau orang mabok itu ngelantur antara otak dan mulutnya nggak connect. Dulu itu ada orang Arab ketika mau maghrib itu mabok-mabokan. Kebetulan jadi imam masjid. Baca surat Al-Kafirun. Nggak ketemu ujungnya sampai sekarang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala ana wala antum wala ana. Nggak ketemu. Tadi saya muter-muter juga tapi benar tadi. Ini ayatnya jelas. Karena efek mabuk. Ini makanya hati-hati saudaraku. Nah, sehingga turun Quran surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Pokoknya khamr, innamal khamru wal maisir, judi apapun bentuknya, apapun namanya, apapun model gayanya. Karena nggak ada namanya nasabah judi itu yang kaya. Bandarnya itu memang pada kaya. Hati-hati HP kita isinya. Oh, game apa itulah judi online terus. Hati-hati Pak. Anak kita hati-hati. Ini banyak banget. Gak ada yang kaya, gak bakal kaya. Rusak, hancur tatanan ekonomi. Beneran. Sampai apa? Saya mikir ya, apakah judi online di Indonesia diilegalkan ya? Sehingga menjadi income pendapatan negara besar. Ini lumayan. Sampai punya pikiran seperti itu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Innamal khamru khamr wal maisir judi wal ansab mengundi nasib dengan wal ansab al azlam mengundi nasib dengan panah. Taruhan termasuk berbagai macam. Rijsun itu nenek moyangnya dosa, leluhurnya dosa. Makanya pakai bahasa bukan najis tapi rijsun. Min amali syaiton, perbuatan seton. Fajtanibuhu, jauhi sejauh-jauhnya biar kita beruntung, biar kita ini Quran. Sejak ada ayat ini Pak, Bu, walaupun ayat-ayat lain tadi ada ayat halalnya judi itu apa, homer itu masih ada, nggak kasih tahu. Cuman finalnya homer. Kayak riba itu orang Arab itu dulu ribanya itu bertahap, makanya haramnya nanti di final. Ini cara edukasi Allah dalam mempraktekkan hukum yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jangan langsung potong kompas. Kalau anak kita merokok langsung di stop pasti mabok. Kayak kita merokok langsung cut, berat banget Pak. Apalagi kalau udah kecanduan. Ini makanya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hati-hati. Makanya ada istilah dalam penerapan hukum Islam itu at-tadarruj fil hukmi, bertahap dalam menerapkan hukum. Gusti Allah tahu orang Arab itu sudah nggak bisa ninggalin minuman keras, pelan-pelan prosesnya lama Pak. Termasuk riba. Ayat riba itu banyak banget. Dulu kan orang Arab ngomong innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu mirip riba. Modalnya 10.000 kok dijual 20.000. Itu mirip. Enggak, beda, karena akadnya beda. Ini akadnya beda. Makanya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu tugasnya sampai sejauh itu. Memberantas homer dulu. Kalau sekarang, Pak Ustadz, kan homer nggak ada. Sekarang yang ada whisky, brandy, martini, AO, Manson, sabu-sabu, Nipam, Magadon, Triple X, heroin, ganja, narkotika, nafsa, topi miring, cimeng, oplosan, gorila, ciu. Itu bukan homer Pak Ustadz. Salah. Kullu muskirin homrun, setiap yang memabukkan homer. Wa kullu homrin haramun, setiap homer adalah haram. Kalau sedikitnya memabukkan, kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Dulu kita mabok-mabok, bukan mabok-mabokan, minum jamu. Tolong dong, dikasih satu sloki, apa, figur, Malaga. Ya kan cuma 11%, 12%. Ya tetap. Nih, makanya kalau udah kecanduan susah ngelepasnya, pelan-pelan. Lama-lama sembuh kok. Ini jahiliyah modern. Kalau perkawinan zaman dulu kayak mana coba? Ada perkawinan sihor.
Sior itu perkawinan anak baru lahir sudah dinikahkan. Antar kedua orang tuanya yang menikahkan. Yang kedua, ada pernikahan ala jahiliyah kayak mana coba? Pokoknya perempuan satu bisa 100 laki-laki hidung belang menikmati. Kemudian nanti anaknya lahir paling dominan yang mana, dan itu undang-undang adatnya harus terima. Misalnya hidungnya mirip saya, dan yang lain nggak ada yang mirip, cuma hidungnya mirip. Ya harus siap. Termasuk ada tanda-tanda, wanita boleh dihampirin siapa-siapa saja. Misalnya ada lampu kelip-kelipnya, berarti itu boleh siapa saja masuk. Nanti tergantung, siapa saja yang pernah masuk didata. Suka-suka dia, pengen jadi yang bertanggung jawab siapa. Sampai sejahat itu pernikahan. Nggak ada harganya kala itu wanita, ya Allah. Serem banget. Itu zaman jahiliyah. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, adakah sekarang jahiliyah modern? Banyak. Maka saya akan baca satu hadis. Saya nyarinya itu di Sahih Muslim. Saya buka-buka di kitab Al-Mausu'ah Al-Hadisiyah. Itu di Sahih Muslim itu ada, tak catat dan tak hafal. Itu Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ternyata di era modern sekarang ini, warisan jahiliyah itu masih banyak, tapi kita tidak sadar. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Nabi SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 peninggalan warisan perilaku orang di era modern, tapi perilakunya masih gegaya dengan gaya-gaya jahiliyah. Saya bawa tafsir, namanya tafsir Marohi. Saya ingat kata-kata jahiliyah itu ternyata ada di dalam Quran surat Al-Ahzab. Nanti bisa dicek ayatnya, ayat ke-33 itu begini bunyinya. Wa qarna fi buyutikunna, he wadonan, ini nyinggung istrinya Rasul. Istri-istri Rasul, aslinya karena ayat sebelumnya, ya nisa'in nabi, ya nisa'an nabi, para istrinya Rasul, lastuna ka'ahadiminis, kalian nggak seperti perempuan lain, kamu istrinya Nabi loh. Intaqoyatunna, jika kamu bertakwa kepada Allah, falatahdo'na fil kaul, kamu kalau ngomong sama laki-laki lain, jangan mendayu-dayu, sama suaminya melotot-melotot, sama orang, Assalamualaikum Pak Ustadz, misalnya. Ini bahasanya kayak itu. Fayat ma'ul ladzi fi qalbihi maradun. Takut orang yang diajak ngomong punya penyakit hati. Kan dulu ada dokter cinta kan? Ingat nggak dulu musim telepon rumah? Rumah siapa yang kejebolan? Ada kasus di Tanjung Seneng. Bapaknya lagi kerja, anak gadisnya telepon-teleponan sama dokter cinta. Kamu orangnya seperti ini. Pernah sampai 1 juta apa habisnya. Nelpon cuma 10 menit. Dulu itu kan luar biasa. Saya nggak menyebutkan karena saya ingat. Wakulna kaulam ma'rufa, berbicara dengan bahasa yang biasa saja dong. Jangan mendayu-dayu. Ini nggak boleh loh perempuan. Tapi jangan pula singut. Dari mana? Dari depan. Mau kemana? Mau ke belakang. Terlalu sombong itu. Terus apa coba? Lanjutannya wakorna. Korna itu kan corona. Bukan gitu, Bu. Wakorna fi buyutikuna. Istri-istri Nabi, tetaplah di rumah saja. Wakorna itu tinggal di rumah saja. Makanya corona stay at home. Ayatnya ada kok. Ini Quran, nggak percaya nanti tag kalau saya bohong. Wakorna fi buyutikuna, perempuan, lebih baik kalian di rumah saja ngedekem. Makanya di Arab Saudi itu jarang perempuan keluyuran. Dulu. Yang ke pasar perempuan, laki-laki. Yang masak laki-laki. Yang nyari duit laki-laki. Yang nyupir laki-laki. Perempuan di rumah saja, masak mana? Masak, masak mana? Iya. Itu zaman dulu. Tapi kan sekarang sudah modern ya. Apalagi Arab Saudi sekarang, perempuan sudah boleh berhappy-happy, boleh nyupir, dan lain sebagainya. Padahal dulu ini kan untuk istrinya Nabi, tapi untuk kita semuanya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan bergaya berlenggak-lenggok seperti gaya orang-orang jahiliyah. Nih Quran. Ada nggak perempuan sekarang bergaya-gaya jahiliyah? Orang Arab jahiliyah itu dulu kalau pakai pakaian, androknya 5 meter ke belakang. Makanya kemudian ada larangan isbal. Isbal itu berpakaian melebihi mata kaki. Tapi definisi melebihi mata kaki itu khoila atau hulaya karena sombong. Dulu Abu Bakar apa Umar bin Khattab kalau pakai sarung melorot terus. Kecuali kamu nggak apa-apa, yang penting kamu nggak sombong. Makanya kemudian ada yang mengartikan tekstual banget, maksain harus di atas mata kaki.
Tuh. Ini ayatnya itu harus ada pembahasan sendiri. Karena sekarang sedang ramai. Definisi isbal itu seperti apa? Saya sangat hafal hadisnya. Tuh. Karena ada 4 hadis yang macam-macam. Indikasinya adalah kalau di bawah mata kaki kalau nggak sombong nggak masalah. Yang dimaksud dulu itu kan isbal itu sampai semeter 2 meter. Wah. Belaannya sampai paha. Mana itu? Burung merak. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bergaya berlenggak-lenggok seperti gaya-gaya jahiliyah. Orang jahiliyah itu Masya Allah berpakaian tapi telanjang. Sekarang banyak orang berpakaian telanjang? Banyak, transparan. Dulu tahun 90-an, perempuan itu nggak ada yang berani pakai celana, pakai androk dan jari biar jalannya nggak petataan. Tapi sejak tahun 2000-an sudah mulai pakai celana tapi komprang lumayan. Dulu nggak ada berani perempuan pakai naik motor itu metata, nyemplo, tahu nyemplo? Iya, nyamping. Tapi tahun sekarang ini Masya Allah, dulu ingat nggak pernah viral baju you can see, kemudian lekton, keleke keton, ada juga celana SMS, silite metu setitik, Masya Allah. Dulu mau ngeliat aurat itu susah banget, sekarang modal 5 giga. Auratnya orang mana saja bisa kita lihat. Bahkan nggak sengaja di HP kita kadang nongol. Betul nggak Pak? Ini benar. Hanya hati-hati. Bayangkan anak kita. Kenakalan remaja itu penyebabnya bukan sekedar salah pergaulan. Salah yang dilihat Pak. Bayangkan kemarin ada anak umur 17 tahun. Nggak jauh dari tempat kita. Mati sia-sia. Dibacok banyak. Itu kan bisa saja karena konsumsi yang dilihat. Karena anak itu nggak mempan dengan omongan, tapi gampang niru apa yang dilihat. Tuh, berantem-berantem kan banyak tuh. Main game berantem-berantem kan banyak. Ya Allah, anak SMK. Saya nggak menyebutkan namanya, karena live. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa kata Rasul? Warisan jahiliyah. Ada 4 perilaku jahiliyah yang sering kita lakukan tapi nggak kita sadari. Yang pertama al-fahru fil ahsab, yakni sombong, gumede, besar-besaran di dalam keturunan. Wah, saya anak keturunan raja, saya anak keturunan darah biru, bapak saya seorang jenderal. Padahal Ali bin Abi Thalib pernah ngomong begini, laisal fata man qala hadza abi, bukanlah seorang gentleman jagoan, seorang pemuda mengatakan inilah bapak gue. Itulah belakang yang membackup saya. Walakin al-fata man qala ha'anada, tapi seorang gentleman adalah yang sanggup mengatakan ini saya. Enggak mengandalkan belakangnya. Ini sekarang ini Masya Allah luar biasa. Walaupun ada peribahasa nasab menentukan nasib. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada bobot, ada bebet, ada bebet. Tapi kan Rasulullah sudah mengajarkan, kalau mau nyari pasangan, buat anak-anak kita, cari karena ganteng atau cantiknya. Kalau nggak ada ganteng cantiknya, karena kayanya. Kalau nggak karena kayanya, karena ahsabnya, nasab keturunannya. Kalau nggak ada tiga-tiganya, karena agamanya. Inilah yang harus kita gigit dengan gigi geraham kita. Karena agamanya. Berarti kan nggak menjadi patokan. Karena cantik, ganteng itu nggak awet kok. Punya istri cantik itu nggak awet. Cantik itu paling sweet 17 sampai umur 40 tahun. 40 tahun ke atas sudah berubah jauh. Apalagi anaknya sudah 6. Perutnya sudah banyak. Apalagi banyak masalah. Beneran. Termasuk suami. Dulu putih-putih, gagah-gagah, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng. Nanti lama-lama, ya. Jangan itu dijadikan patokan. Kan seperti itu. Ini makanya saudaraku yang dari Allah. Jangan pula karena hartanya. Harta itu bisa dicari kok. Sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita mau jadi orang kaya apa enggak. Yang penting kita ikhtiar usaha. Jangan pula karena nasabnya. Takutnya bapak ibunya seorang pejabat tumbang. Ayo, ada peribahasa orang tua yang hebat itu seperti pohon. Kalau sudah tumbang meninggalkan arang. Arang masih bisa untuk membakar. Tapi ada orang tua yang enggak menjadikan dirinya sebagai arang, langsung jadi abu. Lumayan masih bisa untuk gosok. Iya. Tapi
Jangan gegara nasab. Nih, makanya Rasulullah SAW itu karena orang Arab itu gumede, tahu gumede? Merasa besar karena nasabnya, karena silsilahnya. Maka kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Saya anak keturunan Adam, tapi enggak. Saya sayyidnya, tuannya anak keturunan Adam, tapi enggak pernah sombong. Tuh, maka jangan kita bangga, saya keturunan darah biru. Tahu enggak? Saya pernah baca di majalah Intisari. Darah biru itu apa coba? Dulu ada anak raja malesan, kerjaannya nggak pernah keluar rumah, makan minum disuapin. Pas dia keluar rumah, pucet badannya karena nggak pernah bergerak. Iya, saya pernah baca di majalah Intisari itu ada seperti itu. Asal muasal darah biru. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi satu, al-fakhor fil ahsab, sombong dalam sanad, nasab, silsilah keturunan. Ingat, 3 bulan yang lalu Indonesia dihibohkan. Keturunan para habaib dari jalur Yaman, Hadramaut, yang keturunan Ubaidillah dari jalur Ba'lawi dan seterusnya. Sampai perlu dites DNA. Siapa yang mengaku Habib, baik yang bermarga Al-Asgaf, Al-Attos, Al-Haddad, Basyaiban, dan seterusnya. Al-Kahfi, Asy-Syahab, ataupun Asy-Syihab, tolong buktikan. Sanggup nggak tes DNA Rasulullah ada nggak darahnya melekat di kita? Kan pada kelepek-kelepek. Tuh, Kiai Imaduddin dari Banten tuh. Sampai perang sama Abu Yadim, Abuya siapalah saya lupa saya. Di Banten itu sampai perang-perangan. Itu kan sebuah disertasi itu. Tentang benar nggak sih? Kan banyak orang sekarang apa-apa ngaku Habib. Ada peribahasa nasibnya nggak bagus, jualan nasab. Itu ada yang membuat status seperti itu. Saya keturunan Nabi, saya minta apa harus dikasih. Karena dulu ada orang minta-minta, ngemis-ngemis, minta duit itu mengatasnamakan saya keturunan Rasul, kalau kamu nggak ngasih kualat. Ini banyak banget Pak. Sampai disembah-sembah dan seterusnya. Sehingga kemudian muncul politik identitas. Tahun 2019, kala itu ada pilpres menyebabkan tatanan persatuan dan kesatuan kita hancur gara-gara ada bahasa kadrun kadal gurun. Kecebong kampret. Makanya tahun ini, sebentar lagi 2024, jangan ada lagi bahasa politik identitas. Karena termasuk di masjid. Masjid ini milik jamaah yang punya identitas macam-macam. Dan kepentingan macam-macam. Dan pilihan macam-macam. Ini sudah mau olok-olokan, udah mau debat. Orang kumpul di tempat takziah, debat capres, banyak. Ini sekarang, ujung-ujungnya nanti Allah yang di atas sudah guyub rukun, 5 tahun yang di bawah singut-singutan sama tetangga nggak setegoran. Ingat, hasil pemilu, hasil pilpres, hasil pilkada itu 2. 1 balas budi ataupun balas dendam. Balas budi itu kalau kamu mendukung saya, tak kasih jabatan. Tapi kalau nggak dukung saya, tunggu. Wallah alam bisawab. Mudah-mudahan nggak, kita dewasa kok. Kata Mbah Gus Dur, nasbul imam wajibun, memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Makanya golput itu haram hukumnya. Karena golput itu golongan pencari uang tunai. Golput disingkat. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sombong. Apa kata syarah hadisnya? Al-fakhor fil ahsab, orang yang sombong dalam keturunan, huwa at-takabur wa ta'adzum. Merasa besar karena bapaknya orang hebat, wa ta'adzum merasa agung karena emak bapaknya atas itu orang-orang hebat. Putra daerah yang numbalin tanah sini misalnya. Dengan menganggap manakibnya nasab, manakib itu silsilah. Wa asa wa ma'atharu abai, dan pengaruh bapaknya dikedepan-kedepankan. Ini kan banyak sekarang seperti itu. Iki bapak iki, walaupun ada peribahasa kalau mau ngebuk orang, lihat siapa pemiliknya. Saya pernah dikasih nasihat oleh seseorang. Pak Ustadz, kalau mau ngebuk ayamnya orang, lihat siapa pemiliknya. Jangan gara-gara ayam kecil, urusan panjang. Allah alam bisawab. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Ngenyek orang yang keturunan orang biasa-biasa. Contoh, bapaknya tukang maling, dinyek anaknya, haram hukumnya. Bapaknya tukang begini begitu, sampai anak keturunannya dilaknat. Sampai 7 keturunan itu sebenarnya nggak berkenan, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini kan bahasa-bahasa seperti ini. Wa ta'nu fil ansab,
Nggak boleh kita menghina orang yang nasabnya kecil. Kadang kita memperlakukan orang itu tidak adil, Pak. Ketika ada pejabat datang, gelarkan karpet merah dari gang sampai ke rumah kita. Tapi kalau ada orang biasa, nggak ada jamuan, nggak ada sambutan. Ini kan bahasa Rasulullah. Wa ta'nu fil ansab. Yang keempat, wal istisqa'u bin nujum. Warisan jahiliyah yang ada di era sekarang ini, di era digital adalah banyak orang meminta turunnya hujan dengan klenik-klenik. Ini sampai ada seperti itu. Kemarin itu ada orang ritual-ritual minta hujan dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Makanya Islam menawarkan sholat istisqa. Alhamdulillah langsung dijabah. Kemarin saya baru rasan-rasan. Kementerian Agama Kota, beberapa KUA, beberapa MIN, beberapa teman-teman Ustadz Kiai itu melakukan sholat istisqa. Alhamdulillah Allah ijabah. Karena itu tadi, Allah itu malu ketika tangan kita diangkat, diusap kok nggak dikabulkan, itu malu. Tuh, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan dikabulkan. Makanya saudaraku, Islam mengajarkan sholat istisqa. Alhamdulillah hari ini hujan, mudah-mudahan besok hujannya sai roto-roto. Sai itu bagus, roto-roto itu merata, dan hujan yang berahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah terlalu orang berkeluh kesah dengan air. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan niyahah. Apa itu niyahah? Orang yang kalau ada orang meninggal dunia, dia meratap berlebihan. Ini warisan orang jahiliyah. Ada 4 warisan orang jahiliyah. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 warisan daripada umatku. Perilaku-perilaku jahiliyah di era modern masih sering dilakukan. Yang pertama, sombong dalam masalah keturunan. 2, menghina orang yang berketurunan rendah. Tuh, ini anaknya sopo, ini anaknya siapa? Hati-hati, jangan dihina. Kita nggak tahu presiden kita yang ke-10 entah anaknya siapa. Ya, ini kadang presiden dinya anaknya tukang pempek, anaknya tukang kayu, anaknya itu jangan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Jangan dicaci, jangan dimaki. Kemudian tadi itu minta hujan itu dengan cara-cara syar'i. Dulu di zaman Sunan Kalijogo minta itu kan persembahannya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Anak bujang gadis dipersembahkan dan seterusnya. Ada yang ritual-ritual apa. Kemudian waniyahah. Apa niyahah? Meratap berlebih-lebihan kalau ada orang meninggal dunia. Ini yang terakhir. Meratap kenemenan. Apa itu? Sampai ngerobrek-ngerobrek baju. Sampai kayak orang gila. Sampai menjerit-jerit. Dan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang pernah meratap, menjerit-jerit, nemen ketika terkena musibah. Kayak nggak punya Tuhan dan seterusnya. Kalau dia belum bertobat, besok di akhirat dikasih pakaian berwarna hitam. Apakah terbuat dari besi api neraka, sudah karaten, terus dikasih tameng. Ini hadis di Sahih Muslim ada, Pak. Makanya kita wajar bersedih. Nabi Muhammad itu pernah nangis loh. Ketika Ibrahim bin Muhammad, anaknya Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia di usia 14 bulan. Nabi Muhammad itu menangis. Gara-gara malaikat Jibril itu ngasih kode. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat kamu akan meninggal dunia. Wahbub man syi'ta fa innaka mufarriqun bih. Cintailah siapa saja kamu akan berpisah. Apa? Siapa yang kamu cintai? Gegara dikasih tanda-tanda itu. Bener. Dikasih nama Ibrahim, harapannya Nabi Muhammad itu nanti penerus estafetnya Ibrahim. Ternyata dipanggil oleh Allah. Sedihnya anak bujangnya. Kayak mana coba kita? Kalau punya anak, harapan besar kita, estafet kita akan ada pada dirinya. Kok dia meninggal dunia, ya Allah, sedih. Tetapi jangan sampai meratap kenemenan. Ini ada suatu hal yang tidak baik. Memberatkan beban jenazah almarhum. Hadirin Allah, demikian pas waktu Isya. Saya nggak membuka forum tanya jawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Maka dari itu, mari kita introspeksi, evaluasi diri. Adakah tradisi di era modern seperti ini, warisan jahiliyah yang diam-diam sering kita lakukan. Di antaranya kita sombong dengan nasab. Kita menghina orang yang mungkin kita anggap nasabnya orang biasa-biasa saja. Atau kita minta turunnya hujan dengan ritual-ritual yang tidak dibenarkan oleh syarak.
ataupun kita ketika meratapi orang-orang terdekat kita berpulang ke rahmatullah terlalu nemen sehingga tidak dibenarkan oleh agama. Demikian, semoga ada hikmahnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah senantiasa ditambahkan ilmu kita, iman kita, akhlak kita makin baik insyaallah. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.